kita harus bisa membuat isi yang bagus terlebih dahulu sehingga kita bisa membuat judul yang baik nanti. Ya. Sebagus apapun judul teman-teman semua, kalau isinya tidak merepresentasikan judul, ya sama saja ya. Tidak akan banyak orang yang tertarik dengan riset yang akan dilakukan. Seperti itu. Nah, maka tahap pertama ini kita akan mengkaji berkaitan dengan latar belakang masalah. Ya. Nah, kita lihat dulu dari beberapa hasil temuan, ya teman-teman semua, berkaitan dengan riset-riset yang atau mungkin beberapa sumber ya yang sudah didapatkan, gitu ya. Nah, kemarin pertanyaannya sebenarnya sangat sederhana ya, bagaimana cara menyusun latar belakang yang baik, ya. Cara ya. Nah, ini teman-teman harus mencermati ya. Yang pertama adalah dari Mbak Adenola ya, bahwa mohon maaf ini terlihat ya teman-teman, share screen-nya Pak Arif. Terlihat. Lihat ya, oke. Yeah. Yang pertama adalah latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung, ya, yang mendukung. Jadi di sini ada satu kunci adalah jelas, kemudian ada data dan juga ada fakta yang mendukung. Nah, ini teman-teman mungkin bisa menyiapkan satu catatan gitu ya, untuk mencatat bahwa dalam sebuah latar belakang itu ada harus jelas, kemudian ada data dan juga ada fakta. Ya. Pak Arif setuju dengan ini. Ya. Latar belakang berfungsi sebagai pengantar kepada permasalahan penelitian. Nah, mungkin ya ini Pak Arif untuk masukan untuk Mbak Adenola ya, bahwa di sini mungkin saran Pak Arif adalah perlu dirincikan terkait dengan prosesnya ya. Jadi ini kalau dari ini kan diambil dari Intan Wirastuti ya. Dari Intan Wirastuti menjelaskan seperti itu. Nah, mungkin bisa lebih dispesifikkan caranya ya, cara menyusunnya. Kalau ini masih bagian yang berkaitan dengan unsur-unsur yang harus ada, seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, kita lanjut di pendapatnya Mbak Rosalia ya, yang ditemukan dari Wahyudin dan Dharma Laksana, bahwa latar belakang yang baik tersusun dari topik yang biasanya menyangkut subjek yang sedang hangat ya, hangat dibicarakan ya. Nah, ini istilahnya adalah kalau topik yang sedang hangat dibicarakan itu biasanya kita singkat ya dengan istilah novelty atau istilah kebaruan ya. Ini istilahnya kebaruannya ya. Kemudian yang kedua adalah tema yang spesifik ya. Jadi bukan luas gitu ya. Walaupun ada juga risetnya luas gitu ya, tapi hasilnya dangkal, tetapi biasanya risetnya lebih menarik ya, sebuah permasalahan yang spesifik ya, spesifik ya. Nah, ini kan tema yang lebih spesifik dari topik dan fokus utama penelitiannya. Ini temuan Mbak Rosalia diambil dari pendapatnya Wahyudin dan juga Wahyudin Dharma Laksana. Ini up to date sekali ya, tahun 2020. Oke. Ini tinggal kita klik linknya ya, ini sudah terhubung. Kemudian yang ketiga, ini temuan dari Mbak Hanum ya. Mbak Hanum menjelaskan bahwa menyusun latar, ini tipe ya, belakang ya. Menyusun latar belakang yang baik, yaitu menunjukkan pada pembaca alasan peneliti atau hal-hal yang mendorong peneliti untuk meneliti topik penelitian yang diangkat. Peneliti harus menunjukkan arti penting melakukan penelitian tersebut. Permasalahan dapat muncul dari kesenjangan antara hal ideal atau Desollen dan dengan realita ya, atau Dasein ya. Ini istilah apa ya Mbak Edas? Dari luar negeri ya kayaknya ya. Kemudian konteks permasalahannya bisa merupakan tinjauan historis, ekonomi, sosial, dan culture.
kultural ya, penelitian dapat menggunakan fakta atau bukti real yang menunjukkan adanya masalah atau fenomena terkait dengan topik penelitian yang akan diteliti. Selain itu, peneliti juga mengungkapkan hal ideal yang menemukan perbedaan dengan realita atau bukti real tersebut. Ya. Oke. Fakta atau sumber data dapat diperoleh dari berbagai media massa, pendapat ahli pakar di bidangnya, jurnal penelitian atau hasil pencarian peneliti, melalui observasi, wawancara, diskusi kelompok, atau metode lainnya. Peneliti dapat juga menyertakan data-data statistik untuk menunjukkan akulturasi atau perkembangan fenomena yang menjadi latar belakang masalah. Oke. Ini temannya Mbak Hanum ya. Oke, ini dari Aisyah Syura Hulya. Nah, ini berkaitannya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya, berkaitan dengan temuan ini. Kemudian yang ketiga, ini dari Mbak Titrin, ya, latar belakang dalam suatu penelitian dan berbagai hasil tulisan lainnya memang sangatlah penting. Perhatikan, latar belakang merupakan suatu dasar yang berisi alasan peneliti melakukan penelitian tersebut. Latar belakang memiliki fungsi sebagai tempat untuk menaruh perhatian peneliti dan meletakkan penelitian dalam peta keilmuan ya. Ini diambil dari buku pedoman ya. Cara menyusun latar belakangnya adalah pengangkatan permasalahan dalam penelitian yang menjadi latar belakang pemilihan topik peneliti tersebut, baik dari gejala permasalahan teoritis maupun praktis ya, menunjukkan dan meletakkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, ini ya. Ini cukup penting bahwa kita harus melihat penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat pernyataan tentang fenomena atau gejala yang diangkat dari permasalahan baik teoritis maupun praktis sesuai kondisi dan keadaan. Kemudian berisi argumentasi tentang pemilihan topik penelitian yang di dalamnya menunjukkan permasalahan sebagai perbedaan antara konsep dan teori yang ada. Oke, ini 3 poin ya. 3 poin itu ya. Ini bisa diambil ya ketiganya. Nanti Pak Arif jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian ada Mbak Lili ya. Mbak Lili yang menemukan dari menurut Yanti Hamdiati ya. Cara menyusun latar belakang yang baik yaitu memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang diteliti merupakan masalah yang aktual ya. Aktual itu sama dengan hal-hal yang baru ya. Ada novelty-nya gitu ya. Itu bisa seperti itu, sama dengan yang atas. Masalah yang akan diteliti merupakan masalah penting dan mendesak untuk ya. Nah, dipecahkan ini disambung ya harusnya. Harus untuk dipecahkan gitu ya. Identifikasi masalah penelitian disertai dengan data pendukung. Oke. Kemudian analisis masalah untuk menentukan akar penyebab masalahnya. Kemudian mencantumkan alternatif pemecahan masalah disertai dengan argumentasi. Nah, dan masih banyak lagi ya. Ini sepertinya tidak mungkin Pak Arif bacakan satu persatu ya. Nanti kita akan langsung saja ya menganalisis sambil teman-teman semua melakukan hal-hal yang perlu dilakukan dalam menyusun latar belakang masalah ya. Oke. Nah, teman-teman, yang pertama yang harus dilakukan ya. Jadi teman-teman semua ini kan semuanya punya peminatannya masing-masing. Benar tidak? Punya peminatannya masing-masing. Nah, sekarang silahkan tuliskan saja di kolom chat ya. Teman-teman itu lebih excited ya. Itu terhadap mata pelajaran apa? Nah, silahkan dituliskan. Langsung saja ya. Ini nama usernya insya Allah sama semua atau denganannya ya. Jadi tinggal ngetikkan saja.
oh saya excitednya ke IPA gitu ya. Kemudian saya excitednya ke bahasa Indonesia ya. Atau saya pengennya PKN gitu ya. Nah, itu tuliskan saja di situ. Nanti kita bisa biar bisa mengidentifikasi kira-kira teman-teman semua eh, lebih senangnya kemana gitu ya. Matematika, olahraga, matematika bahasa Indonesia, matematika, oh banyak matematika ini ya. Ini dari kalau mungkin konsentrasi matematika ini ya. IPS, IPA dan matematika, bahasa Indonesia dan PKN, IPS, IPA, IPS, matematika, bahasa Jawa, IPS. Nah, oke, terus. Nah, oke, sambil nunggu ya, teman-teman. Pertanyaan Pak Arif yang pertama. Tadi kan kita harus ketika ini ya, ketika kita ingin meneliti ya, kita harus mengetahui novelty atau kebaruannya. Kan begitu kan? Nah, teman-teman tahu nggak bagaimana cara kita menemukan bahwa oh ini loh permasalahan matematika yang baru tren saat ini tuh ini gitu. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak caranya kita mengetahui itu? Yuk, silahkan yang punya pendapat langsung aktifkan mikrofonnya. Ya. Boleh diulang pertanyaannya, Pak Ari? Oke, jadi teman-teman ya tadi itu dari beberapa referensi yang sudah kita cuplik ya dari atas tadi, kan kita harus bisa menemukan kebaruan, ya kan? Jadi riset kita nanti itu harus memiliki sebuah kebaruan. Nah, cara kita mengetahui kebaruan atau hal-hal yang baru diteliti itu apa sih gitu? Bagaimana caranya? Misalkan terkait ini ya, ini saya lihat yang beberapa chat terakhir kan terkait dengan IPS. Teman-teman dari mana tahu bahwa IPS itu sekarang baru punya masalah X misalkan? Itu tahunya dari mana? Melihat berita. Oke, itu Mbak Lili ya. Melihat berita, bener ya? Yang tak tangkap itu ya. Nah, sekarang coba dicek ada tidak pemberitaan terkait dengan IPS. Nah, Mbak Lili mungkin bisa dijelaskan mungkin ya. Eh, dari mana itu berita yang berkaitan dengan IPS itu kita bisa dapatkan dari mana gitu? Ya Mbak Lili. Iya. Mungkin atau ada mahasiswa yang lain yang mau mengungkapkan ya? Dari mana kita? Pak, Ya, gimana Mbak Titrin? mungkin studi pustaka sama penelitian-penelitian relevan ya. Oke, studi pustaka dan juga penelitian-penelitian yang relevan. Studi pustaka kita dapatnya dari mana, Mbak? Dari buku, jurnal, artikel, bisa semua, Pak. Oke, itu studi pustaka. Kemudian kalau penelitian relevan? Tadi kan disebutkannya studi pustaka dan penelitian yang relevan, iya kan? Kalau studi pustaka kita ambil dari Oke. Nah, gimana Mbak? Oke, kita ambil aja yang kedua ya, langsung aja ya. Jadi studi pustaka juga bisa ya, tetapi itu berkaitan nanti kalau kita sudah masuk ke dalam
teori gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen menemukan kebaruannya terlebih dahulu, maka langkah yang pertama yang harus kalian ambil adalah kalian harus ya melihat riset ya berkaitan dengan topik yang kalian minati tadi ya, melalui bisa jurnal, bisa melalui kemarin Pak Arif sudah mensimulasikan belum menggunakan Google Scholar, menggunakan Sinta, sudah ya. Nah, dan insya Allah masih ingat ya. Nah, maka teman-teman, langkah yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus mengkaji gitu ya, mengkaji riset-riset yang ya kalau tidak 1 tahun terakhir ya 3 tahun terakhir gitu ya. Kalau tidak 3 tahun terakhir ya 10 tahun terakhir. Tapi kalau 10 tahun biasanya terlalu lama ya. 3 atau 5 tahun lah paling tidak. Nah, kalian mengkaji itu. Terus cara mengkajinya bagaimana? Nah, cara mengkajinya bagaimana? Nah, maka kita harus ya memasukkan kata kunci berkaitan dengan mata pelajaran kita ke dalam resource ya, sumber-sumber yang menjadi acuan utama dalam riset ini gitu ya. Kan kita harus tahu nih ya, kita pengen misalkan membuat menu berbuka puasa yang up to date misalkan. Nah, maka kan di situ kita harus cek ya kan. Yang sudah saat ini ada itu apa gitu ya. Kemudian yang belum ada apa, kan gitu kan. Kita harus cek dulu melihat kondisi di lapangan. Nah, maka teman-teman semua untuk mendapatkan novelty tadi, kita harus melihat ya. Di Indonesia ini tadi yang melakukan penelitian IPS itu ada berapa orang gitu kan. Sudah ada berapa riset yang dilakukan. Kan gitu kan. Kalau dia tidak dilakukan riset, ya maka itu tidak terjadi masalah di sana. Kan gitu. Ya enggak? Karena riset itu fungsinya adalah untuk ya menyelesaikan suatu permasalahan bisa, atau fungsinya dia adalah untuk membandingkan gitu ya, itu juga bisa, atau dia ingin mencoba ya meningkatkan gitu ya dari yang sudah ada gitu ya. Nah, maka ini teman-teman harus punya referensi berkaitan dengan riset-riset yang sudah ada saat ini. Nah, sekarang sudah tahu ya apa yang harus dilakukan teman-teman untuk mendapatkan ide penelitian yang terbaru. Ya. Jadi harus melakukan pengkajian terhadap riset-riset yang sudah ada saat ini. Nah, langkahnya banyak sekali itu nanti ya. Bisa kalian buka di Garba Rujukan Digital. Nah, di Garba Rujukan Digital nanti itu langkah pertama dulu ya. Langkah pertama dulu. Kalian harus melihat ya, ini Pak Arif share screen. Nah, Garba Rujukan Digital. Nah, di sini kalian mencari riset-riset yang berkaitan dengan misalkan tadi IPS ya. IPS. Nah, ini kata kuncinya bisa macam-macam. Kalian bisa klik IPS langsung, kemudian search ya. Hasilnya seperti apa? Nah, ternyata tidak ada, ya kan? Maka di sini kita ganti dengan ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini ada 560 dokumen. Iya kan? 560 dokumen. Dan di sini penelitiannya dari tahun 2002 sampai 2020, ya kan? Maka kita search ke kanan ya. Kita ambil yang 3 tahun terakhir saja, ya.
dari 2018, 19, 20 ya. Maka di situ kita akan mencari nih sudah 2018 sampai 2020 ada 201 dokumen. Iya kan? Ada 201 dokumen. Nah, dari 201 dokumen ini teman-teman, silahkan kalian lakukan proses scanning. Ya kan? Kalian lakukan proses scanning terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sebuah riset. Sebenarnya kita bisa melihat dari judulnya dulu ya. Dengan harapan judul itu merepresentasikan isi tadi. Kan gitu. Yang pertama misalkan, membangun media pembelajaran 7 keajaiban dunia berbasis augmented reality pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 6. Ya kan? Ulangi lagi, membangun media pembelajaran 7 keajaiban dunia berbasis media augmented reality pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 6. Dari judul ini saja kita sudah mengetahui, ya kan? Dengan harapan tadi ya, judul merepresentasikan isi, kita sudah mengetahui yang pertama adalah bahwa di sana ada satu permasalahan, yaitu kemampuan siswa memahami materi 7 keajaiban dunia itu masih rendah. Nah, maka kita sudah punya satu permasalahan, yaitu adalah siswa mengalami permasalahan pemahaman IPS pada materi 7 keajaiban dunia. Ya. Jadi fokusnya bukan fokus pada augmented reality-nya dulu, bukan. Tetapi fokusnya adalah pada permasalahannya dulu. Ya. Karena di sini kita fokusnya adalah pada latar belakang masalah. Jadi harus mengambil sebuah masalah yang banyak dihadapi oleh orang. Kan gitu. Paham ya? Nah, kalau teman-teman khawatir apa yang dituliskan tidak sesuai dengan tidak merepresentasikan isi gitu ya, kalian boleh mencoba mengklik di menunya gitu ya. Kita baca abstraknya. Oke, kita baca abstraknya. Nah, maka di sini kalau dalam bahasa Inggrisnya saja ya, kita ambil dari sisi hasilnya dulu saja, nggak apa-apa. The testing result presents this media can help teaching learning process with percentage average is ya 90 ya 90.37 ya. Got from media expert ya. Testing in ya pokoknya ini lah ya. Angel mau cari bahasa Inggris ya kan. Nah, kesimpulannya adalah it means this learning media is so practice ya. Jadi media ini itu praktis untuk meningkatkan permasalahan atau mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan 7 keajaiban dunia ini tadi. Nah, maka teman-teman semua kita sudah punya satu masalah. Oh, ada orang yang bermasalah terkait dengan pembelajaran media itu tadi ya. Tetapi dia bisa diatasi dengan media augmented reality. Ya kan? Itu baru menemukan satu masalah. Tetapi teman-teman, sambil kita mencari masalah, kita biasanya akan mendapatkan banyak referensi berkaitan dengan metodenya juga. Gitu ya. Metode penyelesaian masalahnya gitu ya. Nah, kira-kira nih ya, kalau dari judul ini, kira-kira teman-teman bisa melakukan modifikasi di apa? Ya, kalau misalkan teman-teman sama-sama ingin mengatasi permasalahan itu, ya, permasalahan terkait dengan 7 keajaiban dunia itu tadi, kira-kira kalian punya peluang riset untuk apa? Kira-kira?
Ada yang tahu dari judul ini? Nah, oke, belum ya, belum tergambar ya idenya ya. Nah, teman-teman, yang namanya augmented reality itu memang bagus ya. Memang sangat keren gitu ya. Kadang kita terkagum-kagum ya. Mungkin kita terkagum-kagum tidak hanya dari malah terkagum dengan alatnya gitu ya, bukan terhadap isi kontennya gitu ya. Gitu. Nah, maka teman-teman semua, meskipun dia punya banyak kelebihan, augmented reality juga punya beberapa kelemahan ya. Yang itu nanti juga menjadi peluang buat teman-teman semua untuk membuat riset yang baru gitu ya. Karena apa? Bayangkan SD seluruh Indonesia kalau semuanya menggunakan augmented reality, kira-kira sumber daya atau mungkin pembiayaannya bisa mengcover atau tidak? Ya, maka itu akan menjadi peluang riset teman-teman, gitu ya. Kenapa harus augmented reality gitu ya? Nah, maka kita harus mengkaji, ya. Mengkaji apa? Oh, riset ini memang bagus, hasilnya memang optimal, tetapi ya, dia ketika kita terapkan di skala yang lebih luas, maka dia mungkin bisa bermasalah. Karena apa? Nah, ya itu tadi bisa kaitannya dengan jaringan internet, bisa terkait dengan sarana prasarana yang tidak memadai gitu ya. Itu akan menjadi kendala gitu. Nah, maka kalian berpeluang untuk mengadakan riset yang baru. Nah, tetapi dengan satu riset tadi itu belum cukup ya. Belum cukup mendasari bahwa oh, 7 keajaiban dunia itu ternyata bermasalah ini. Untuk siswa SD ya belum bisa. Ya kan? Itu mungkin hanya untuk di wilayah itu saja gitu ya. Nah, riset yang bagus ya, permasalahannya itu tidak hanya menjadi masalah untuk satu orang saja, tetapi masalah itu menjadi permasalahan sebagian besar orang gitu ya. Seperti corona misalkan. Corona itu kalau misalkan hanya nyerang Bandungan saja misalkan ya, itu misalkan hanya satu desa atau satu rumah saja nggak jadi masalah ya kan. Karena apa? Yang lain nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Tetapi kalau corona ini sudah skalanya nasional, sudah internasional ya, mungkin sampai ke planet-planet juga ya, itu kena corona. Nah, itu adalah sebuah masalah yang harus kita segera selesaikan. Kan gitu kan? Iya nggak? Karena apa? Itu menyangkut kelangsungan hidup umat manusia. Kan gitu. Nah, maka ini kembali ke konsep yang kemarin Pak Arif sampaikan, bahwa ketika kita mengangkat masalah, kita bukan mempermasalahkan sesuatu, tetapi memang kita adalah mengangkat benar-benar masalah itu ya masalah gitu ya. Jadi bukan masalah jadi-jadian gitu ya. Gitu. Ya enggak? Gitu. Nah, maka teman-teman semua, ini baru satu dasar ya. Kita cari dasar yang lain. Bisa jadi penelitian IPS-nya nanti akan berkaitan dengan hal yang lain juga gitu ya. Berkaitan dengan hal yang lain lagi gitu ya. Gitu. Jadi bukan berkaitan dengan apa? Ketujuh keajaiban dunia lagi gitu ya. Mungkin terkait dengan hal yang lain. Nah, maka teman-teman, untuk mencari substansi dari permasalahan riset ini, kita perlu membaca secara mendalam ya, berkaitan dengan riset tadi. Ya. Sebenarnya dia permasalahannya hanya di 7 keajaiban dunia saja atau mungkin punya masalah lain. Gitu ya. Gurunya mungkin, sarana prasarana yang ada di sekolahnya mungkin gitu ya. Ya, sebagai contoh misalkan di sebuah sekolah ya, di sebuah sekolah itu tidak tersedia sarana prasarana terkait dengan air gitu ya. Wah, kalian riset gitu ya, melakukan riset ya, mengatasi permasalahan air di SD misalkan Cacaban misalkan, desa Cacaban. Nah, di sana kan nggak ada sarana prasarananya. Kemudian kalian treatmentnya adalah membuat sarana prasarana terkait dengan air. Ya jelas meningkat ya kan. Tanpa riset pun, tanpa kalian penelitian pun ya sudah pasti meningkatnya. Karena apa? Dari yang tidak ada menjadi ada gitu ya. Nah, sama kita bisa juga melakukan analisis dari seperti itu gitu ya.
Jadi di dalam lokasinya tadi kita cek apakah sebelumnya itu sudah ada media lain, nih ya, media lain tapi belum optimal ya, atau memang dulunya gurunya tidak menggunakan media, kemudian ada medianya gitu ya. Wah, kalau dulu tidak menggunakan media, sekarang ada medianya, ya jelas meningkat, ya kan? Ya enggak? Dari sesuatu yang tidak ada jadi ada ya. Seluruh rakyat di Indonesia mengalami kelaparan gitu ya. Karena tidak pernah makan ya. Upaya meningkatkan tingkat kekenyangan masyarakat Indonesia melalui makan misalnya. Nah, itu jelas meningkat, jelas kenyang ya kan. Karena apa? Itu sudah pasti. Nah, maka teman-teman, ketika kalian mengambil sebuah ide riset, jangan mengambil ide-ide yang semacam itu ya. Yang belum ada jadi ada gitu ya. Nah, sudah pasti meningkat itu. Ya. Jadi membuat risetnya jadi lebih keren sedikit ya. Jadi dia punya media ya, tetapi medianya belum optimal. Nah, kalian optimalkan dengan media yang lain ya. Maka itu munculnya di mana? Ya di latar belakang itu tadi. Jadi kalian menjelaskan kondisi, menjelaskan situasi awal dari objek yang kalian teliti itu harus detail. Ya kan? Gurunya ngapain awalnya, siswanya hasilnya seperti apa gitu ya. Media yang pernah digunakan apa gitu. Nah, itu diuraikan secara mendalam gitu ya. Nah, itu nanti menjadi bagian berikutnya ya. Yang pertama kita harus menemukan ide risetnya dulu, ya kan. Jadi teman-teman, tahapan ini harus dilalui oleh seluruh mahasiswa. Jadi kalian harus membuat database permasalahan. Ya. Database permasalahan dari apa? Riset-riset yang pernah ada sebelumnya gitu ya. Wah, pasti udah bayang kayak lah, ini kok golek ising podo ya angel tenan gitu ya. Nah, memang sulitnya di situ gitu ya. Memang itu yang harus dilalui gitu ya. Nah, maka silahkan nanti setelah itu. Nah, teman-teman lakukan hal itu berulang-ulang ya sampai kalian benar-benar mengerucut ya. Jadi kenapa tadi Pak Arif tanyanya adalah mata pelajarannya dulu agar kita lingkupnya jauh lebih luas. Karena kalau teman-teman langsung menspesifikkan, Pak, saya matematika bagian penjumlahan gitu ya. Nah, belum tentu banyak riset-riset yang berkaitan dengan penjumlahan gitu ya. Bisa jadi dia mendapatkannya sumbernya dari yang lain. Kan gitu. Atau mungkin dia menemukan permasalahan lain. Ya. Nah, maka tahap pertama ini teman-teman, nanti kalian harus menemukan ide-ide riset. Nah, nanti Pak Arif contohkan saja lah nanti bagaimana cara membuat database risetnya ya, database permasalahannya, database rekapannya gitu ya, sehingga kita nanti mengerucutnya enak gitu ya, ngambilnya langsung oh ini masalahnya banyak banget nih IPS nih. Nah, bisa jadi juga nanti tadi kan sudah di list nih di dalam kolom chat, semua mahasiswa bisa membaca ya kan. Nah, nanti misalkan kayak Mbak Julia ya, Mbak Julia ini nanti bisa komunikasi dengan Mas Helan. Karena Mas Helan juga tertarik sama-sama dengan IPS gitu kan. Nah, nanti Mas Helan dan Mbak Julia bisa juga komunikasi dengan Mbak Dani, ya kan? Karena dia tertarik juga dengan IPS. Nah, maka bertiga ini nanti ngumpul bareng-bareng ya kan, membuat database risetnya gitu ya. Sehingga nanti ketika database-nya sudah terbentuk ya, Mas Helan langsung menentukan, oh saya ambil yang ini aja ya, berkaitan dengan apa? Misalkan sosiologinya, misalkan terkait dengan perilaku baik di sekolah misalkan. Nah, itu fokus ke sana. Nanti Mbak Julia bisa ambil yang lain, Mbak Dani bisa ambil yang lain. Sehingga teman-teman, ini ini perlu dilakukan kolaborasi kan gitu. Ya enggak? Jangan kalian berpikirnya kalian wah aku sendiri nih bakalan nih. Aku akan menemukan itu. Nah, tetapi memang akan jauh lebih bagus ketika kalian mencari database-nya terlebih dahulu secara mandiri gitu ya. Baru dikolaborasikan dengan teman-teman yang lain. Sehingga ketika kalian mengatakan misalkan, aku punya masalah salah satunya adalah 7 keajaiban dunia. Nah, nanti Mas Dilan misalkan mengatakan seperti itu ya. Maka Mbak Dani nanti juga merespon, oh ya, saya ada 2 gitu ya. Kemudian nanti Mbak Julia, oh saya ada 4 malahan. Jadi Mas Dilan sudah punya 8 permasalahan. 7 atau 8 ya? 7 ya. 7 atau 8 permasalahan itu tadi yang menjadi dasar awal perlunya ada
upaya tidak lanjut terkait dengan hal tersebut, gitu ya. Nah itu. Nah begitu juga nanti Mbak Julia mengatakan, saya kemarin mengadakan riset ini ya, menemukan riset ini, teman-teman ada yang sama nggak gitu ya? Oh saya sama itu, ada 2 misalkan, tambah 3 ya kan. Kemudian ada lagi yang si C misalkan mengatakan bahwa saya punya 5. Nah maka itu akan jadi database riset teman-teman semua ya, sehingga mengambil permasalahannya gampang ya kan. Kita ambil, kita generalisir dari uraian-uraian peneliti sebelumnya ya, sehingga kita nuliskannya jauh lebih enak. Oh ternyata permasalahannya yang si A ini terkait dengan gurunya, yang si B ini permasalahannya terkait dengan medianya gitu ya, yang si C ini terkait dengan sarana prasarannya, kemudian yang si E dan seterusnya ini permasalahannya mungkin terkait dengan yang lainnya. Nah maka di situ teman-teman bisa memformulasikan itu ya. Nah sehingga ini tahap awal ya, tahap awal. Nah oke. Jadi seperti itu dulu ya untuk sesi pertama kita. Nanti kita insya Allah lanjut jam 1 ya. Jam 1 kalian bisa makan siang dulu ya. Sambil ini insya Allah udah nggak hujan ya. Tadi pagi hujan ya. Jadi ini bisa kalian cari sambil nyari database-nya tadi ya. Nanti langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan apa? Nanti akan saya sampaikan di sesi yang kedua ya. Sesi yang kedua berkaitan dengan tahap selanjutnya setelah kalian menemukan masalah ya, bukan mempermasalahkan sesuatu tetapi benar-benar membuat atau menemukan permasalahan ya, permasalahan. Nah masih ada 4 menit, silahkan kalau mungkin ada teman-teman yang mau bertanya terlebih dahulu terkait dengan tahapan ini ya, silahkan. Mungkin ada yang masih dibingungkan gitu. Ya, silakan Mas Haji. Saya Pak, ini saya di lingkungan rumah saya itu ada masalah. Nah, itu kalau bisa dikaitkan sama pendidikan di SD, itu bisa menjadi sebuah ide untuk proposal itu enggak Pak? Jadi tetangganya mempunyai masalah begitu ya? Bukan. Oh gimana? Lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar, oke. Tetangga, lingkungan sekitar itu punya masalah. Iya Mas. Gimana Pak? Lingkungan sekitar, maksudnya kamu menemukan permasalahan dari lingkungan sekitar itu tadi? Iya. Iya, oke. Nah begini Mas, mungkin ini bisa ya, bisa, tetapi ada syaratnya gitu ya. Jadi ini kalau tadi kan kita berawal dari kita tidak melihat masalah di lingkungan dulu, tetapi mencari novelty ya, kebaruannya dulu gitu. Nah kalau mungkin Mas Aji ini ya tertarik untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkungannya ya, mengatasi permasalahannya di lingkungannya, itu bisa saja dilakukan juga gitu ya. Namun prosesnya yang nanti akan dibalik gitu ya. Kalau tadi kan kita mencari permasalahan yang banyak dihadapi orang, kemudian kita masuk ke dalamnya. Nah, ini sekarang itu Mas Aji berawal dari permasalahan itu tadi. Tetapi tahapnya adalah bahwa Mas Aji harus mencari referensi berkaitan dengan masalah yang sama. Ya kan? Jadi kalau tadi di dalam Garuda ya, Garba Rujukan Digitalnya yang dicari adalah IPS-nya, maka ini Mas Aji mencarinya adalah berkaitan dengan permasalahan tersebut. Ya. Nah, dari permasalahan tersebut kalau misalkan dicari tidak banyak orang yang mempermasalahkan ya, atau mengangkatnya menjadi sebuah masalah, maka ini sebenarnya bukan bagian dari yang sebenarnya untuk layak kita teliti gitu. Karena mungkin tadi seperti yang Pak Arif contohkan tadi, kalau corona itu hanya di satu desa saja ya, yang lain juga santai-santai saja nggak masalah dengan corona, maka itu bukan sesuatu yang sebenarnya layak untuk diangkat secara lebih tinggi gitu ya gitu. Nah maka nanti pastikan permasalahan yang
dihadapi oleh Mas Aji tadi, yang dilihat dari lingkungan sekitarnya itu tadi, apakah masalah di kebanyakan sekolah gitu ya, atau hanya di kompleks itu saja gitu ya. Dan pastikan ini permasalahannya juga berkaitan ya dengan kalau boleh diceritakan permasalahannya apa ya Mas ya? Jadi gini Pak, di lingkungan kampung saya itu ada sebuah pembuangan sampah yang itu banyak masyarakat yang terdampak dari baunya dan dari dampak negatifnya Pak. Dan di sekitar lingkungan saya itu juga ada SD. Nah itu tujuan saya mengangkat masalah ini yaitu mengajarkan kepada siswa itu Pak untuk menanggulangi secara dini. Istilahnya belajar supaya tidak menambahkan sebuah masalah di lingkungan yang berkaitan dengan sampah tersebut Pak. Gitu. Oke. Nah, maka di situ Mas sebenarnya fokus ya. Fokus permasalahannya kalau Pak Arief sebenarnya melihat kondisi itu ya, itu yang pertama perlu dianalisis ya. Dianalisis apakah penyebab ya, apa maksudnya sumber dari sampah tersebut, apakah memang siswa SD itu sendiri atau bersumber dari yang lain, kan gitu. Kalau memang sumbernya adalah dari siswa SD sendiri, maka di situ yang perlu diangkat adalah berkaitan dengan pendidikan karakternya gitu ya. Nah, tetapi kalau sumbernya itu adalah bukan dari siswa SD di situ ya, sumber utama ya, maksudnya sumber besarnya bukan dari siswa SD di situ yang buang sampah sembarangan dan sebagainya, maka itu tidak bisa diangkat dalam bidang kita gitu. Itu lebih tepatnya untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat gitu ya. Nah, karena apa di sini Mas Aji ya, kita harus basisnya adalah basis pada kompetensi peserta didik, khususnya di ya, fokusnya di sekolah dasar ya. Nah, maka itu harus digali lagi Mas, digali lagi sumbernya apakah dari situ. Kalau tidak ya, maka itu bukan sebuah, karena riset-riset berkaitan dengan pendidikan sekolah dasar itu ya mengerucutnya adalah pada hal-hal semacam itu ya, yang berkaitan dengan dunia ke-SD-nya seperti itu ya, gitu ya. Jadi bisa ke kompetensinya, bisa ke 8 standar proses pendidikannya gitu ya. Nah, itu sebenarnya peluang-peluang riset yang mungkin bisa teman-teman semua angkat ya, seperti itu. Gitu ya Mas Aji ya. Iya. Baik, sepertinya itu dulu ya teman-teman. Ini sudah jam 12 ya. Kita tutup dulu, nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Di jam 1 nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.